Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali pada pertemuan kedua pelajaran bahasa Indonesia. Ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita bersama-sama membaca doa belajar. Ya, baik anak-anakku semua, posisi berdoa. Dan Ibu Guru berharap kita berdoa dengan tertib, tenang. Ya, Guru pimpin. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pada teks kedua tadi ini pesan moral yang terdapat pada teks tersebut adalah ketika kita berbuat kesalahan, maka kita harus mengakui kesalahan kita tersebut dengan permintaan maaf yang setulus-tulusnya. Ya, jadi apabila kita punya kesalahan, apalagi kepada orang tua, sebaiknya kita cepat meminta maaf. Ya, kita mengakui bahwa perbuatan kita itu salah, tetapi kita berani atau mau meminta maaf kepada orang tua kita. Berikutnya adalah ya, pada halaman 41. Ya. Di sini pada halaman 41 adalah ayo bermain. Ya, ayo bermain. Baik, Ibu Guru akan bacakan kembali. Setelah berolahraga, Nina dan teman-teman duduk di bawah pohon. Mereka minum dan beristirahat. Tiba-tiba, Tony dan Johnny berlarian di dekat pohon. Banyak debu beterbangan. Nina dan teman-teman pun terbatuk-batuk. Nah, apakah berlarian di dekat teman yang sedang duduk merupakan sikap yang baik? Nah, nanti kita jawab bersama ya. Apa yang sebaiknya Tony dan Johnny lakukan? Ya, di sini ada teksnya atau ada bacaannya, kemudian ada beberapa pertanyaan ya dari teks yang Ibu Guru bacakan tadi. Ya. Nah, di sini teks ini juga ada percakapan ya yang terjadi dan ini dilakonkan sebenarnya ya, tetapi karena kondisi kita belajar sehingga kita tidak bisa melakukan peran atau tampil di depan kelas untuk menampilkan dari teks tersebut. Ya, Ibu Guru ulangi lagi pertanyaannya. Apakah berlarian di dekat teman yang sedang duduk merupakan sikap yang baik? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Ya, yang kedua, apa yang sebaiknya Tony dan Johnny lakukan? Nah, dari teks di atas tadi berlarian di dekat teman yang sedang duduk, itu kan teman-temannya sementara beristirahat, sementara minum, ya menghilangkan kecapean atau kepenatan sehingga teman-temannya duduk di bawah pohon. Tetapi tiba-tiba Tony dan Johnny berlari mendekati temannya. Nah, sambil dia banyak debu yang melengket dan debu tersebut beterbangan sehingga teman Nina dan teman-temannya pun menghirup debu tersebut hingga dia terbatuk-batuk. Apakah itu merupakan sikap yang baik? Ya. Nah, bagaimana? Tentunya sikap yang tidak baik. Ya.
Kalau ada teman sementara duduk-duduk beristirahat, gak apa-apalah juga kita ikut duduk, tetapi jangan kita mengganggu ketenangan teman-teman kita, ya. Boleh, tetapi kita permisi dulu. Nah, baru kita bergabung dengan teman yang sedang beristirahat. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang sebaiknya Tony dan Johnny lakukan? Nah, karena Tony dan Johnny berlarian menghampiri teman-temannya itu, dia Tony dan Johnny setelah dia melakukan tanpa sengaja melakukan mengganggu temannya yang sementara duduk-duduk, ya sebaiknya Tony meminta maaf dulu kepada teman-temannya yang beristirahat tadi, sambil jika ingin bergabung dengan temannya yang sementara istirahat, ya dia membersihkan dulu tangannya dari debu, atau bersihlah dulu tangan dan kakinya, sehingga teman-temannya itu bisa apa yang sebaiknya Tony dan Johnny lakukan. Nah, setelah Tony dan Johnny merasa bahwa dia punya kesalahan, maka Tony dan Johnny langsung meminta maaf kepada teman-temannya yang beristirahat tadi. Baik anak-anakku semua, sekarang perhatikan kembali pada halaman berikutnya atau slide yang berikutnya, pada halaman 45. Ya, di sini teksnya adalah ayo membaca, ya. Baik, Ibu Guru akan bacakan kembali, anak-anakku perhatikan ya. Made dan Tony saling membantu membawa keranjang mangga. Made dan Tony teman yang kompak. Made senang berteman dengan Tony. Made membuat puisi untuk Tony. Nah, bacalah puisi Made berikut. Ya, perhatikan ya. Ibu Guru berpuisi. Teman baikku, kau selalu ada membantuku. Tugas yang berat pun menjadi ringan. Teman baikku, kita selalu kompak. Tugas kita selesai dengan cepat. Terima kasih teman baikku. Nah, itulah tadi si Tony dan si Made. Nah, bacaan di atas menunjukkan bahwa antara Made dan Tony itu adalah teman baik. Mereka kompak dalam segala hal pekerjaan, sehingga Made mempunyai inisiatif positif, ya, berkeinginan membuat puisi untuk Tony. Nah, isi puisinya tadi itu yang Ibu Guru ucapkan, ya, yaitu tentang teman baik yang selalu saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga Made mengucapkan ucapan terima kasih itu dalam bentuk puisi untuk dipersembahkan kepada Tony. Ya, perhatikan kembali, pilihlah syair bagian puisi yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Yang pertama A, terima kasih sahabat. B, tugas berat pun menjadi ringan. Dan C, teman baikku. Nah, di situ kira-kira apa ya yang menjadi syair pada bagian puisi tersebut. Ya, nanti anak-anakku semua bisa membaca
kembali pada halaman 45. Berikutnya adalah pada halaman 61 ya. Nah, di sini yaitu kita akan pelajari ayo bermain peran. Nah, di sini sebenarnya diperagakan di depan kelas, namun karena situasi dan kondisi kita belajar seperti ini ya. Jadi kita hanya bercakap saja. Ya, Ibu Guru akan bacakan, anak-anakku perhatikan ya. Nina sudah selesai berolahraga. Ia mengajak teman-teman merapikan peralatan olahraga. Nah, timbul percakapan antara Nina dengan teman-temannya ya. Sebenarnya ya peragakan di depan kelas, namun karena kita belajar seperti ini ya hanya Ibu Guru saja yang bisa berperan ya, memperagakan, tapi lewat suara saja ya. Nah, di sini ada percakapan antara Nina dengan beberapa teman-temannya ya. Ya, tadinya kan sudah selesai berolahraga. Namun setelah berolahraga tentunya peralatan yang dipakai olahraga di lapangan itu berantakan. Nah, maka terjadilah percakapan. Ya, perhatikan percakapan yang pertama adalah, teman-teman, lihat peralatan olahraga di lapangan berantakan. Nah, terus percakapan yang kedua, betul Nin, ada juga sampah berserakan. Nah, yang ketiga, mari kita rapikan bersama teman-teman. Nah, yang keempat, ayo Nin, aku akan mengumpulkan sampah. Ya. Yang kelima, aku akan memasukkan bola ke dalam keranjang. Dan yang keenam, bagus sekali anak-anak. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai. Nah, itulah tadi dialog atau percakapan antara Nina dengan teman-temannya, yang tentunya pesan moralnya adalah apabila kita telah menggunakan atau memakai peralatan, apalagi setelah berolahraga, tentunya peralatan itu berantakan. Biasanya seperti itu kalau kita sudah selesai berolahraga. Namun karena kekompakan dan kerjasama yang baik, tentunya peralatan olahraga akan terpelihara apabila kita tetap merapikan, menyusun kembali, menaruh kembali pada tempatnya. Nah, itulah merupakan perbuatan yang baik, mau bekerja sama ya, bersama-sama merapikan kembali peralatan olahraga tersebut, sehingga gurunya sangat senang dan mengatakan bahwa kerjasama yang baik, kerjasama yang kompak, sehingga pekerjaan akan cepat selesai. Ya, sekarang pada halaman 64 ya, di situ yang akan kita pelajari adalah ayo menulis. Nah, baik, Ibu Guru akan bacakan kembali ya teksnya. Itu jam istirahat hampir habis. Nina dan Lani bergegas menghabiskan makanan. Nah, Nina mengajak Lani menjaga kebersihan. Ya, pertanyaannya, kalimat ajakan apa yang diucapkan Nina? Lengkapilah percakapan berikut. Nah, kita lihat ini gambar antara si Nina dan si Lani. Nah, ya perhatikan ya.
Nina berkata kepada Lani, "Sebentar lagi waktu istirahat habis." Nah, Lani berkata kepada Nina, "Ayo kita kembali ke kelas." Ya, gambar berikutnya perhatikan. Nina berkata kepada Lani, "Nanti dulu Lani, ayo kita buang titik-titik ini dulu." Nah, Lani berkata, "Oh iya, kamu benar Nina." Ya, di sini yang ibu guru bilang tadi itu titik-titik itu perlu diisi. Kira-kira kalimat ajakan apakah yang diucapkan Lani? Ya. Ya. Nanti dulu Lani, ayo kita buang titik-titik. Apa kira-kira? Ya, tentunya sampah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalimat ajakan yang diucapkan oleh Nina kepada Lani. Oke, berikutnya adalah ini ada percakapan lagi. Ya. Ini antara Adi dan kakak. Ya. Adi berkata, "Sudah selesai bermain? Kita titik-titik yuk." Adi berkata kepada kakaknya, "Baik kak." Nah, kira-kira kalimat apakah yang akan diisi pada percakapan berikut? Ya. Karena ini menyangkut atau tentang kebersihan, maka kalimat ajakan itu juga bersifat atau tentunya berkaitan dengan kebersihan atau menjaga kebersihan. Nah, ayo kita ucapkan bersama-sama. "Adi, sudah selesai bermain?" Nah, jawab Adi, "Sudah kak." "Baik, kita bersama-sama membersihkan atau merapikan mainan. Yuk." Nah, kira-kira seperti itu ya isinya. Kita bersama-sama Adi merapikan atau membersihkan mainan yang telah Adi mainkan. Lalu Adi berkata kepada kakak, "Baik kak." Nah, itulah tadi kalimat atau kata-kata yang harus diucapkan pada saat kita ingin membersihkan sesuatu atau apalagi berantakan setelah kita bermain, yaitu merapikan mainan. Baik anak-anakku semua, penjelasan dari teks atau wacana dari pelajaran kita pada kesempatan ini adalah kesimpulannya yang ibu guru bisa simpulkan. Yang pertama adalah apabila kita melakukan kesalahan, baik itu berupa ucapan maupun tindakan, sebaiknya kita harus meminta maaf, ya, meminta maaf yang setulus-tulusnya kepada orang yang kita lakukan kesalahan. Dan kita juga tidak boleh semena-mena atau seenaknya kepada teman, walaupun kita itu merasa diri bisa, ya. Jadi sebaiknya apabila ada kesalahan maka segeralah untuk meminta maaf. Dan yang kedua adalah menunjukkan bagaimana kita bisa bekerja sama, kompak dalam bekerja sehingga pekerjaan apa yang kita lakukan bisa terselesaikan dengan cepat. Ya.
jadi itulah anak-anakku semua apa yang Ibu Guru jelaskan atau paparkan pada pelajaran bahasa Indonesia ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua. Ya, tentunya Ibu Guru berharap anak-anakku semua tetap rajin belajar ya, supaya anak-anakku semua tambah pintar. Jangan lupa rajin sholat, rajin mengaji, dan tidak boleh membantah pada kedua orang tua kita. Baiklah anakku semua, selamat belajar, tetap semangat. Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, pertemuan kita yang kedua pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah tema 1E, yaitu pengalamanku. Subtema 2 yaitu pengalaman bersama teman. Ya, anak-anakku semua, sekarang buka buku tematik, cetak tematiknya pada halaman 31 ya. Subtema 2 halaman 31, 41, 45, 61 dan 64. Itu sebentar yang kita akan pelajari pada bahasa Indonesia subtema 2 ya. Sekarang anak-anakku semua buka buku cetaknya pada halaman 31 ya. Halaman 31. Pada halaman 31 di situ akan kita pelajari ayo berbicara ya. Baik, Ibu Guru akan bacakan ya. Lihat bukunya masing-masing. Ya, ada di slide ya. Tony mempunyai banyak teman. Mereka senang bermain bola bersama. Mereka bermain bola sepulang sekolah. Tony begitu asyik bermain bola. Tony pun terlambat pulang ke rumah. Nah, dari teks atau bacaan yang Ibu Guru baca tadi, terdapat percakapan atau dialog antara Ibu dan Tony. Ya, jadi tadi itu wacananya bahwa atau teksnya adalah Tony bermain bola di lapangan bersama temannya sepulang sekolah. Tetapi Tony tidak langsung pulang ke rumah dulu. Dia langsung bermain bola. Akhirnya Tony pun terlambat. Nah, terjadi percakapan atau dialog ya, bercakap antara ibu dan Tony. Dengarkan baik anak-anakku ya. Ibu mengatakan kepada Tony, "Mengapa kamu pulang terlambat nak?" Nah, Tony menjawab, "Tony minta maaf Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu." Ibu berkata lagi kepada Tony, "Baiklah nak, lain kali jangan diulangi lagi ya." Tony menjawab, "Iya Bu, Tony janji." Kemudian ibu lagi berbicara, "Sekarang pergilah mandi, kemudian makan." Dan Tony berkata lagi, "Baik Bu." Nah, di sini percakapan atau dialog antara ibu dan Tony. Tony itu pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, tetapi si Tony tinggal bermain dulu di lapangan bersama teman-temannya, yaitu main bola hingga lupa waktu bahwa waktunya Tony pulang ke rumah. Ya, jadi ada percakapan antara ibu dan Tony. Nah,
Teks berikutnya adalah Tony meminta maaf kepada ibu. Kita meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Permintaan maaf diucapkan dengan tulus.